Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita dalam menentukan satu kasus atau satu peristiwa itu tidak boleh ya menuduh sembarangan. Tapi kalau sudah jelas ya harus bagaimana, harus dijelaskan bahwa itu sebuah fakta gitu. Ya kan? Misalnya dalam kasus Yusuf Mansur, dia di mana-mana dituduh orang sebagai penipu. Apakah itu dugaan atau itu sebuah fakta gitu? Kita akan melihat sebenarnya ya orang-orang yang tidak lurus cara berpikirnya itu masih mencoba beralibi. Alibinya begini, kalau Yusuf Mansur itu memang seorang penipu, kenapa tidak ditangkap polisi? Nah, persoalannya apakah seseorang yang ditangkap polisi dulu baru dinyatakan seseorang telah melakukan perbuatan salah? Apa begitu? Tidak semua orang yang bersalah itu bisa ditangkap polisi. Banyak sekali orang-orang yang bersalah berkeliaran. Karena itu ada penilaian pribadi gitu, yang mesti diyakini. Misalnya dalam sholat gitu. Dalam sholat si A misalnya wuduknya batal. Apa orang lain mesti tahu dulu? Saya dia kentut misalnya gitu kan batal wuduk itu. Terus orang lain mesti tahu dulu. Kalau orang lain nggak tahu, tuh wuduk nggak batal gitu. Sholat lanjut terus. Ini yang dilakukan oleh Yusuf Mansur. Orang kan nggak tahu katanya. Itu menjadi polemik kadang-kadang di komentar netizen gitu. Kenapa dia nggak dijebloskan ke penjara? Kalau soal menjebloskan itu tentu di luar wewenang kita gitu. Nah, sekarang secara fakta hukum, Yusuf Mansur itu sebenarnya di jidatnya itu sudah ditaruh oleh Kejaksaan Agung stempel sebagai seorang penipu. Silakan dilihat nanti keputusan di Kejaksaan Agung nomor 313 garis miring PN garis miring tahun 2011. Yusuf Mansur dan komplotannya dituduh di saat itu dia dikenakan kasus mengemplang duit Bank CMB. Nah, tentu jangan ditanyakan ke saya, terus kasusnya bagaimana berikutnya? Kasus berikut kan nggak sampai tangan kita menjangkaunya. Cuma secara fakta-fakta hukum silakan dicek. Nanti kita tampilkan nanti di video kita. Silakan dicek gitu. Jadi kalau kita melihat sebuah peristiwa itu kan ada yang dirunut dari bawah dulu, dari bawah naik ke atas lagi sampai ada keputusan yang bersifat final gitu. Kalau Yusuf Mansur silakan ditanya gitu kepada orang-orang yang pernah berhubungan dengan dia. Siapa yang memberikan dia kesan positif gitu. Jemaah masjid yang pernah berhubungan dengan Yusuf Mansur, jemaah masjid mana yang sanggup memberikan kesan positif? Nggak ada. Lalu ada orang mengatakan, tapi kan ada juga pondok pesantren yang masih bagus dengan Yusuf Mansur. Kita pantas mencurigai mereka itu satu komplotan. Cuma Yusuf Mansurnya lebih vulgar. Kalau ini masih malu-malu ini. Pantas kita curigai. Lalu kalau ada pengurus masjid ini, ya mungkin dia jarang. Dia dengan berani gitu mengundang Yusuf Mansur. Kita pantas mencurigainya sebagai komplotan dari Yusuf Mansur. Pantas gitu. Kenapa? Ya kasusnya kita lihat di kasus kota wisata itu ternyata dia tidak bermain sendiri. Setelah dia korbankan orang, hampir 250 orang 250 orang siap bersaksi semuanya. Terus semua orang sana tuh penipu gitu. Kan kebenaran tuh tidak boleh ganda. Kalau orang menyatakan siap bersaksi, mesti ada yang bersalah. Terus Mansur kenapa takut terus? Dia jangan tunggu, misalnya kalau memang ditangkap polisi baru bersalah. Kan ngawur gitu. Sekarang kita tanya ini,
Yusuf Mansur dengan si Bu Ana itu tuh. Dia mencabuli orang misalnya. Terus tunggu saksi 4 dulu. Kalau nggak ada saksi 4 terus nggak sah gitu. Ini logika hukum apa begini nih? Nggak ngerti ini. Makanya saya sering-sering bilang nih, kalau ada misalnya nih, ini kan banyak itu murid-murid, katanya murid kan, atau sahabat Yusuf Mansur. Itu yang alumni, katakanlah begitu, alumni Azhar. Ta'alau, kan begitu. Tapi biar logikanya itu lurus. Gitu. Ini orang nggak lurus cara berpikirnya, susah kita. Nanti ada komentar netizen. Maka saya kadang-kadang mencurigai ini dari mana nih suara-suara miring begini nih. Jadi yang meneguhkan, kita ulang lagi, yang meneguhkan Yusuf Mansur itu menipu, itu bukan YouTuber. Itu ada keputusan di Kejaksaan Agung yang nomornya saya sebutkan tadi itu. Itu keputusan yang bersifat inkrah gitu. Final atau yang mempunyai kekuatan hukum gitu. Lalu apanya? Maka Yusuf Mansur kadang-kadang ya ketika dia mencoba mengelabui wali santri gitu. Ada yang nuduh saya penipu. Saya ini ustadz. Wali santri bilang, memang ente menggunakan ustadz untuk mencapai tujuannya bagaimana mengemplang. Bagaimana mengambil duit-duit yang ada di kalangan atau di tangan jemaah yang mendengarkan ceramahnya. Itu. Kalau mau tahu lagi bagaimana, kan ada saksi-saksi yang masih hidup gitu. Silahkan ditanya. Kalau ragu-ragu dengan keputusan Kejaksaan Agung ya bisa dibubarkan Kejaksaan Agung itu. Ente ini merusak nama orang nih, bubarkan. Atau Kejaksaan Agung menarik balik suratnya. Ini kan nggak ada gitu. Jadi ibarat bahasa yang vulgar kita nih, di jidat Yusuf Mansur itu ditaruh stempel oleh Kejaksaan Agung sebagai penipu. Dan itu ada keputusannya. Terus mau bagaimana? Kalau mau polemik ya memang kalau untuk orang mengatakan ini, kalau di daerah saya, kalau maling misalnya ngaku gitu, penjara udah penuh. Ini ada yang mengatakan kok dia nggak ngaku gitu. Ya jangan tanya saya kenapa dia nggak ngaku. Iya kan? Cuma fakta-faktanya kuat nggak? Kan itu yang mau kita apakan gitu. Jadi dengan demikian kita bisa melihat gitu, bagaimana mendudukkan persoalan hukum sehingga kita tidak boleh ragu-ragu. Kalau ragu-ragu bagaimana membuat keputusan hukum? Karena itu seorang hakim ketika dia memutuskan satu perkara harus ada kata-kata perbuatan pelaku atau terdakwa ini melanggar pasal sekian, junto pasal sekian secara sah dan meyakinkan. Itu ada sah dan meyakinkan minimal hakimnya yakin. Baru diputuskan dengan putusan bla 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 bla. Kan begitu kan? Kalau nggak ada itu bagaimana buat keputusan hukum? Gila apa? Maka salah satu keputusan hukum itu tidak boleh bermakna atau interpretasi ganda. Di definisinya itu lembaga hukum harus namanya jami' dan mani'. Harus menyeluruh dan mengikat. Karena itu hukum tidak boleh hanya diambil dari segi logatan, secara bahasa definisi, nggak boleh. Harus logatan wa istilahan. Secara bahasa artinya ini, secara istilah artinya ada lagi gitu. Itu yang mengikat. Misalnya orang sholat, apa sih sholat? Ya kalau secara bahasa sholat itu bisa berdoa. Tapi apa setiap orang berdoa sholat? Kan enggak gitu. Maka nanti yang dimaksud dengan sholat, kan ada kan? Dibuka dengan takbir gitu. Ditutup dengan salam. Bisurutin mahdudah gitu. Dengan syarat-syarat yang tertentu. Kalau itu yang disebut dengan sholat. Kalau itu setiap orang berdoa ya nggak sholat namanya. Tapi doa itu bagian dari sholat. Ini namanya definisi gitu.
jangan kita kabur-kaburkan gitu. Nah, Yusuf Mansur misalnya, kembali cerita Yusuf Mansur nih. Saya tidak menuduh ya, tapi ini fakta-fakta. Iya kan, kalau saya sembarang menuduh, aduh, udah ngeri nih, ngeri tuh. Yusuf Mansur dengan kekuatan yang uangnya luar biasa, lalu ada orang berani-berani dengan dia tidak berdasarkan fakta. Ngeri itu. Karena itu kami ketika dengan Darso dulu tuh tukar pikiran lah, diundang oleh almarhum Kiai Abdul Rashid Syafi'i. Karena dia takut ini ulama, kita kasih aja buku. Dicek sama dia satu-satu, dia geleng-geleng kepala. Silakan Pak Kiai kalau ada yang nggak benar yang kita kemukakan. Gitu. Bagaimana Yusuf Mansur meraup harta umat dengan cerita-cerita palsu, cerita-cerita bohong. Gitu. Jadi kalau mau disalahkan ya silahkan digugat Kejaksaan Agung atau negara ini digugat karena telah merugikan hak-hak orang. Dan dalam konten ini telah merugikan Yusuf Mansur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.